Bayangkan sebuah gereja tua yang sepi di malam gelap, di mana setiap langkah terdengar di lantai berdebu, dan bayangan samar menari di sudut-sudut gelap. Bisikan misterius memanggil nama Anda. Lilin berkedip, dan udara penuh aroma debu serta tanah lembab yang menyelimuti. Setiap simbol di altar tampak hidup, seakan menunggu untuk mengungkap rahasia kuno. Suara-suara mistis berganti antara tangisan, tawa, dan mantra kuno yang menembus pikiran. Anda berdiri terpaku, antara ketakutan dan penasaran, menyadari bahwa gereja ini bukan sekadar bangunan, tetapi pusat energi yang menantang keberanian manusia. Bersiaplah menyelami misteri, karena malam itu akan mengubah persepsi Anda tentang dunia yang tak terlihat selamanya. Malam itu, gereja tua yang biasanya sepi berubah menjadi saksi bisu dari sebuah pengalaman yang tak akan terlupakan. Angin malam menderu melalui jendela-jendela pecah, membawa aroma debu dan kayu tua yang menusuk hidung. Cahaya bulan yang temaram menembus lubang-lubang di atap, memantulkan bayangan yang menari-nari di lantai batu yang retak. Suara langkah kaki terdengar jauh di lorong panjang gereja, meski tidak ada seorang pun yang terlihat. Sekelompok remaja, yang penasaran dan ingin membuktikan keberanian mereka, melangkah perlahan memasuki ruang utama gereja. Tawa canggung mereka menggema di dinding yang kosong, tetapi dengan cepat memudar digantikan oleh keheningan yang mencekam. Setiap sudut tampak menyimpan rahasia, seakan dinding itu sendiri mengawasi dan menilai setiap gerakan mereka. Lampu senter mereka menyorot tiang-tiang besar, tetapi cahaya itu seolah tidak cukup untuk menyingkap kegelapan yang menyelimuti. Salah satu dari mereka menoleh ketika terdengar bunyi patahan kayu di ujung lorong. Mereka saling bertukar pandang, rasa takut mulai menggerogoti keberanian yang sebelumnya mereka banggakan. Suara itu terdengar seperti langkah kaki yang lambat dan berat, mengisi udara dengan ketegangan yang nyata. Tidak ada hewan, tidak ada orang, hanya suara yang seolah berasal dari dimensi lain. Mereka berusaha menertawakan rasa takut itu, mencoba menyebutnya halusinasi atau angin malam yang masuk dari celah-celah jendela. Namun, saat lampu senter diarahkan ke altar, bayangan gelap melesat seakan menembus dinding, meninggalkan jejak misterius yang tidak bisa dijelaskan. Detik demi detik berlalu dengan lambat. Setiap detik menambah ketegangan yang menusuk tulang. Seorang dari mereka mulai merekam dengan ponsel, berharap bisa menangkap bukti suara dan bayangan itu. Suara langkah itu semakin dekat, berulang kali mengitari mereka seperti lingkaran tak terlihat yang menahan. Getaran di lantai terasa di telapak kaki mereka, namun udara tetap dingin dan tak bergerak. Setiap bisikan yang terdengar seperti berasal dari sudut-sudut gelap membuat bulu kuduk meremang. Mereka mencoba mendekati sumber suara, berjalan di antara bangku-bangku tua yang berderit di bawah kaki mereka. Hati mereka berdebar kencang, dan sesekali terdengar suara napas sendiri bergema di gereja. Sebuah objek tua di lantai, mungkin lilin atau salib, bergerak perlahan seakan ditarik oleh tangan tak terlihat. Kepanikan mulai merayap, tapi rasa ingin tahu tetap menguat. Langit-langit gereja tampak tinggi dan menekan. Setiap cahaya senter menyorot debu yang berputar di udara, menciptakan bayangan yang menakutkan. Suara langkah kini terdengar jelas di belakang mereka, cepat dan berat, membuat mereka hampir terjatuh saat mencoba menoleh. Tidak ada jalan keluar yang terlihat, dan dinding seolah menyempit menahan mereka dalam ruang yang penuh ketegangan. Salah satu dari mereka berbisik, mencoba memecah keheningan, tetapi kata-kata itu tenggelam di telan angin malam yang membawa bisikan samar. Mereka merasakan mata-mata yang tak terlihat menembus jiwa. Setiap tarikan napas terasa berat dan terhenti. Detik-detik itu terasa abadi, menimbulkan rasa bahwa sesuatu yang lebih gelap dari kegelapan sedang menunggu mereka. Ketika mereka mendekati altar, langkah itu berhenti secara tiba-tiba. Keheningan yang mengikuti lebih menakutkan daripada suara apapun sebelumnya. Hanya ada udara dingin dan aura yang membuat bulu kuduk meremang. Seakan gereja itu menahan nafasnya sendiri untuk menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di ujung malam itu, mereka berdiri terpaku, menyadari bahwa apa yang mereka dengar bukan sekadar suara angin atau langkah mereka sendiri. Gereja tua itu hidup dengan cara yang tidak bisa dijelaskan, menimbulkan rasa takut, kagum, dan penasaran yang membekas dalam ingatan mereka. Sebuah malam yang seharusnya hanya uji nyali berubah menjadi pertemuan dengan sesuatu yang mistis dan tak terjangkau nalar manusia biasa. Suara misterius yang terdengar malam itu semakin jelas, membuat ketegangan di dalam gereja tua mencapai puncaknya. Bisikan halus seperti berasal dari arah langit-langit atau dinding tua membuat mereka menggigil. Sulit membedakan antara kenyataan dan ilusi.
Setiap langkah mereka menimbulkan gema, namun suara itu seolah mengikuti dan mengitari mereka, menciptakan lingkaran ketakutan yang tak terlihat. Lampu senter yang mereka bawa berkedip-kedip, cahaya yang seharusnya menenangkan justru menimbulkan bayangan yang menakutkan di sudut-sudut gelap. Ada saat-saat ketika suara itu terdengar seperti tangisan seorang anak, lembut namun menusuk jiwa. Rasa penasaran bertarung dengan ketakutan, membuat mereka saling menatap dengan cemas. Mereka mencoba mendekati sumber suara, tetapi setiap langkah menimbulkan sensasi aneh di lantai yang dingin dan berdebu. Angin malam yang masuk dari celah jendela membawa aroma lembab dan tanah basah. Seakan gereja itu hidup dengan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Bisikan itu berubah menjadi desahan halus, seperti seseorang sedang memanggil mereka dengan nada penuh harap sekaligus ancaman. Salah satu dari mereka berusaha merekam suara itu dengan ponsel. Namun setiap kali mereka menyalakan rekaman, suara itu seolah menjauh dan berputar di lorong-lorong gereja. Detik-detik terasa memanjang, dan suasana gereja berubah menjadi hampir tidak nyata, di mana cahaya dan bayangan bertempur dalam kegelapan. Ketakutan menjadi begitu nyata sehingga jantung mereka berdebar tanpa henti. Bayangan samar mulai muncul di sudut-sudut gereja, menari seiring dengan cahaya senter yang berkelap-kelip. Mereka bergerak mengikuti bayangan itu, tetapi selalu tersesat, kembali ke tempat yang sama, seolah lorong gereja membentuk labirin tak terlihat. Bisikan itu terkadang menyebut nama salah satu dari mereka, membuat darah mereka berdesir dingin. Hati mereka dipenuhi rasa penasaran yang menekan, meskipun ketakutan semakin memuncak. Suara-suara itu terdengar menuntut perhatian, seakan ingin menyampaikan sesuatu yang penting namun tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata manusia. Atmosfer gereja terasa tebal dan menekan, seperti udara itu sendiri menjadi saksi dari peristiwa supranatural yang sedang berlangsung. Mereka saling menenangkan, namun setiap suara baru membuat mereka terhenti dan menahan napas. Terkadang terdengar suara ketukan di lantai, ringan tapi ritmis, seolah memberi tanda akan sesuatu yang lebih besar. Mereka merasa bahwa ada kehadiran yang tidak bisa dilihat, tetapi sangat nyata, menembus indera mereka dan mengguncang jiwa. Seiring waktu berlalu, tangisan samar itu berubah menjadi bisikan mantra kuno yang sulit dimengerti. Nada suara itu berganti-ganti, kadang menenangkan, kadang menakutkan, seakan makhluk yang berbisik itu menunggu mereka memahami maksudnya. Lampu senter yang berkedip menambah ketidakpastian, bayangan bergerak seolah menertawakan ketakutan mereka. Setiap langkah maju menjadi perjuangan, karena rasa ingin tahu mereka menuntut untuk tetap berada di gereja, meski takut menghadapi suara yang terus mengelilingi. Detik-detik terasa panjang, dan suara itu semakin mendekat, seolah ingin menyentuh mereka secara fisik, meskipun tidak terlihat. Keringat dingin menetes, dan udara terasa tebal dengan kehadiran yang tak kasat mata. Di tengah keheningan yang tiba-tiba menyelimuti, suara itu berhenti sejenak, meninggalkan mereka dalam kesunyian yang lebih menakutkan daripada suara itu sendiri. Hanya ada aroma lembab, debu yang berputar, dan rasa bahwa gereja itu masih hidup, menunggu langkah mereka berikutnya. Ketegangan tidak berkurang, melainkan meninggalkan rasa bahwa malam ini baru saja dimulai, dan misteri suara itu belum terungkap sepenuhnya. Di tengah gereja yang gelap dan sunyi, bayangan mulai muncul di sudut-sudut, bergerak cepat seakan menghindari cahaya senter. Mata mereka menangkap sosok samar yang lenyap sekejap, meninggalkan rasa ngeri yang sulit diungkapkan. Setiap langkah mereka di lantai berdebu terdengar berat, seolah mereka menapaki sesuatu yang hidup, sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Bisikan mistis terdengar semakin intens, berganti-ganti antara suara manusia dan suara yang lebih menyeramkan, seperti makhluk lain dari dimensi yang berbeda. Hawa di gereja menjadi dingin secara tiba-tiba, menembus tulang, membuat tubuh mereka gemetar meski mencoba tetap tegar. Bau lembab dan tanah yang tertinggal di udara seakan memperkuat kesan bahwa gereja ini adalah tempat yang hidup dengan rahasia gelap. Salah satu dari mereka merasa bayangan itu menatapnya langsung, meskipun matanya tak bisa melihat dengan jelas. Napas mereka tercekat saat bayangan itu bergerak mendekat, menghilang tepat ketika ingin disentuh. Setiap detik yang berlalu terasa seperti abad, di mana ketegangan dan rasa takut saling menumpuk. Gereja yang semula sepi kini dipenuhi sensasi pengawasan yang mencekam. Mereka mencoba mengikuti bayangan itu, berjalan di antara bangku-bangku tua yang berderit, namun selalu kembali ke tempat yang sama, seolah lorong-lorong gereja membentuk labirin supranatural. Bisikan semakin jelas memanggil nama salah satu dari mereka, membuat rasa takut berpadu dengan kebingungan yang tak tertahankan.
Keberanian mulai goyah, digantikan oleh rasa takut yang menyesakkan dada. Lampu senter menyorot dinding, menampilkan retakan dan simbol yang seakan hidup di cahaya redup. Bayangan itu bergerak dengan kecepatan yang tidak manusiawi, menembus celah-celah yang seharusnya tertutup. Suara langkah kaki sendiri terdengar seiring suara langkah bayangan, membuat mereka bertanya-tanya apakah yang mereka hadapi adalah bayangan mereka sendiri atau sesuatu yang lebih gelap. Detik demi detik berlalu, dan suara-suara mulai membentuk pola aneh, seperti bisikan yang mencoba menyampaikan pesan rahasia. Mereka saling menatap, mencoba memahami arti dari suara yang terdengar, namun tidak ada jawaban yang datang. Setiap gerakan mereka selalu diikuti oleh sensasi bahwa ada makhluk yang mengawasi dari kegelapan. Salah satu dari mereka nyaris tersentuh oleh bayangan yang muncul di belakangnya, dan teriakan kecil yang keluar mengguncang keheningan gereja. Angin malam masuk melalui jendela, membawa suara lirih yang menyerupai tangisan, seakan seluruh gereja menanggapi teriakan itu. Rasa ngeri bercampur penasaran, membuat mereka tetap berada di tempat meski takut menghadapi apapun yang menunggu. Bayangan itu bergerak mengikuti irama suara, membuat gereja seakan bernyawa dengan tarian yang mengerikan. Hawa dingin semakin menusuk, sementara debu berputar di udara, membentuk bayangan-bayangan kecil yang ikut menari di dinding. Suara-suara itu semakin menyerupai mantra yang tidak dimengerti, menimbulkan ketegangan psikologis yang luar biasa. Mereka mencoba berbicara dengan bayangan itu, berharap mendapat tanda bahwa apa yang mereka hadapi bukan ancaman. Namun tidak ada jawaban selain bisikan samar dan langkah yang mengelilingi mereka. Setiap detik seolah memperkuat rasa bahwa mereka hanyalah pengunjung sementara di wilayah yang tidak seharusnya dijelajahi manusia. Ketika lampu senter mereka menyorot ke altar, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan keheningan yang lebih menakutkan daripada semua suara sebelumnya. Mereka berdiri terpaku, menyadari bahwa pengalaman malam itu baru saja mulai, dan misteri yang mereka hadapi jauh lebih dalam daripada yang bisa mereka bayangkan. Gereja tua itu tidak lagi hanya bangunan tua, tapi menjadi saksi dari sesuatu yang melampaui nalar manusia. Saat mereka mendekati altar yang remang-remang, suasana gereja terasa semakin menekan dan dingin. Setiap langkah menimbulkan gema yang seakan memanggil sesuatu dari kegelapan, membuat hati mereka berdebar tak terkendali. Lilin-lilin tua yang nyala redup melemparkan bayangan panjang, menimbulkan ilusi bentuk yang seolah hidup. Altar tampak berbeda dari biasanya, dengan benda-benda tua yang tidak mereka kenali. Sebuah salib usang dan buku tua berdebu menunggu di atasnya, seakan siap membongkar rahasia yang selama ini tersembunyi. Bisikan terdengar semakin jelas, melingkupi mereka dalam lingkaran ketakutan yang menyesakkan dada. Bau lilin yang terbakar bercampur aroma tanah lembab, membuat udara seakan tebal dan sulit dihirup. Mereka mendekat dengan hati-hati, mencoba menyentuh benda-benda itu, namun tangan mereka berhenti di udara, seakan ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Suara itu kini terdengar lebih nyata, seperti jeritan jauh yang memanggil nama mereka secara bergantian. Lampu senter berkelap-kelip, membuat altar tampak bergerak dan berdenyut dengan kehidupan sendiri. Salah satu dari mereka merasakan kehadiran kuat di dekat altar, sesuatu yang tidak bisa dilihat tetapi jelas dirasakan. Getaran halus menyentuh kulit mereka, membuat bulu kuduk berdiri dan napas terhenti sejenak. Setiap bisikan terdengar lebih mendesak, seakan ingin mereka memahami pesan yang disampaikan sebelum terlambat. Detik-detik berlalu seperti selamanya, dan suara itu berubah menjadi lagu samar yang sulit dimengerti. Nada yang aneh itu menimbulkan rasa kagum sekaligus ketakutan, membuat mereka terpaku di tempat, terjebak antara keinginan untuk pergi dan rasa penasaran yang menuntut jawaban. Lampu senter menyorot simbol-simbol tua yang tampak bergetar, menambah kesan bahwa altar itu memiliki kekuatan sendiri. Mereka berusaha menenangkan diri, saling menggenggam tangan, mencoba merasionalisasi apa yang terjadi. Namun hawa di sekitar altar semakin dingin, dan bisikan berubah menjadi nada hampir seperti peringatan. Suara itu menyampaikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tetapi jelas bahwa altar bukan sekadar benda, melainkan pusat dari rahasia yang hidup di gereja ini. Salah satu tokoh mendekat lebih berani, mencoba membuka buku tua yang tergeletak di altar. Namun ketika jarinya menyentuh halaman, lilin-lilin padam seketika, meninggalkan mereka dalam kegelapan pekat yang menelan semua suara kecuali bisikan halus yang terus berputar di sekitar. Keheningan yang tiba-tiba itu lebih menakutkan daripada teriakan atau langkah sebelumnya. Angin malam berhembus masuk melalui jendela yang pecah, membawa bisikan samar dan aroma lembab yang semakin menusuk.
Bayangan di altar tampak menari di antara cahaya yang remang, menciptakan ilusi makhluk yang hidup, menunggu mereka menyingkap misteri. Setiap tarikan napas terasa berat, seakan udara sendiri dipenuhi energi yang tidak bisa mereka pahami. Mereka menyadari bahwa suara itu ingin menyampaikan sesuatu yang penting, sebuah rahasia yang mungkin terkait dengan sejarah gereja dan jiwa-jiwa yang pernah menghuni tempat itu. Ketegangan meningkat karena mereka merasa berada di ambang pemahaman, tetapi juga di ambang bahaya yang tak terduga. Gereja tua itu menatap mereka melalui bayangan dan suara, memaksa mereka menghadapi sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Ketika cahaya senter menyorot kembali altar, semua benda tampak seperti bergerak dengan kesadaran sendiri, seakan ingin berkomunikasi tanpa kata. Bisikan itu mereda sejenak, tetapi aura yang menekan tetap ada, meninggalkan perasaan bahwa apa yang mereka alami adalah awal dari sebuah misteri yang jauh lebih besar. Mereka berdiri terpaku, menyadari bahwa malam ini gereja tua itu bukan lagi hanya bangunan, tetapi pusat dari kekuatan mistis yang menunggu untuk dibongkar. Di tengah altar yang kini tampak hidup dengan aura mistis, mereka menemukan catatan tua yang tertinggal di sela-sela buku berdebu. Tulisan itu seakan memanggil mereka. Huruf-huruf yang memudar seperti berbisik menyampaikan rahasia yang tak pernah diungkapkan sebelumnya. Bau lilin yang terbakar bercampur debu dan tanah lembab menambah rasa bahwa mereka sedang berada di hadapan sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka. Catatan itu mengisahkan sejarah gereja yang telah lama terlupakan, tentang roh-roh yang tidak tenang dan kejadian-kejadian mistis yang menimpa orang-orang yang pernah menginjakan kaki di tempat itu. Setiap kata yang mereka baca terasa hidup, seolah halaman-halaman itu bergetar di tangan mereka, menyalurkan energi yang tak terlihat. Bisikan misterius terdengar selaras dengan setiap kata yang mereka baca, membuat hati mereka berdebar dan pikiran mereka tercengang. Mereka mulai menyadari bahwa suara-suara yang mereka dengar selama ini bukan sekadar halusinasi. Entitas yang berbisik dan bayangan yang menari ternyata memiliki tujuan, ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik sejarah gereja. Rasa takut bercampur kagum, karena mereka berada di ambang pemahaman tentang rahasia yang mungkin terlalu besar untuk diterima akal manusia biasa. Altar tampak berdenyut seiring suara-suara yang semakin intens. Setiap langkah mereka terasa seperti membangunkan energi lama yang tertidur di gereja ini. Hawa dingin semakin menusuk, menembus tulang, sementara aroma lembab dan tanah yang basah seakan menyelimuti mereka dengan lapisan misteri. Bayangan samar semakin jelas, bergerak seolah ingin menuntun mereka memahami isi catatan. Salah satu dari mereka merasa ada hubungan pribadi dengan suara-suara itu, seakan entitas itu memanggil namanya secara spesifik. Detak jantungnya berpacu, adrenalin memenuhi seluruh tubuh, tetapi rasa penasaran lebih kuat daripada ketakutan yang menyelimuti. Mereka saling bertukar pandang, sadar bahwa pengalaman malam itu bukan sekadar uji nyali, tetapi pertemuan dengan rahasia gereja yang hidup. Suara-suara itu berubah menjadi mantra samar yang sulit dimengerti, mengalun seperti lagu kuno yang menuntun mereka menuju pemahaman. Lampu senter menyorot simbol-simbol tua yang tampak bergetar dan seakan bernyawa. Mereka menyadari bahwa benda-benda di altar bukan hanya artefak tua, tetapi media komunikasi dengan roh-roh yang menunggu untuk didengar. Ketegangan semakin memuncak ketika salah satu tokoh hampir tersentuh oleh bayangan yang muncul dari balik altar. Teriakan kecil mengguncang keheningan gereja. Namun bisikan itu tetap terdengar, lebih jelas dan menuntut perhatian. Mereka mulai memahami bahwa untuk mengerti misteri ini, mereka harus berani menghadapi rasa takut yang paling dalam. Alur cerita yang terungkap melalui catatan dan suara itu membawa mereka pada kesadaran bahwa gereja ini bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga pusat dari energi yang tidak bisa dijelaskan. Setiap bisikan, langkah, dan bayangan terasa terhubung dalam satu jalinan mistis yang menunggu untuk dipahami. Mereka merasakan bahwa malam ini mereka menjadi bagian dari rahasia itu, meski belum sepenuhnya mengerti konsekuensinya. Bau lilin, debu, dan aroma tanah basah seakan menghidupkan setiap huruf dalam catatan tua itu. Setiap kata yang dibaca beresonansi dengan suara-suara yang terdengar di sekitar, seolah gereja itu berkomunikasi langsung dengan mereka. Ketegangan meningkat, tetapi rasa penasaran lebih kuat, memaksa mereka tetap berada di altar meskipun rasa takut menguasai seluruh tubuh. Ketika mereka menutup catatan dan menatap altar, aura gereja tetap menekan dan bayangan samar masih menari di sudut-sudut gelap. Suara-suara yang terdengar selama ini mulai mereda, namun tetap meninggalkan bekas yang membekas dalam jiwa mereka. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka alami bukan sekadar pengalaman mistis biasa,
tetapi pertemuan dengan sejarah dan roh-roh yang menunggu untuk dimengerti. Gereja tua yang tadinya sepi kini seakan hidup, berdenyut dengan energi yang tidak bisa dijelaskan. Bayangan bergerak lebih jelas dan cepat, menari di antara tiang-tiang yang retak, seakan menantang mereka untuk maju lebih dekat ke altar. Suara-suara mistis terdengar lebih keras, seperti bisikan, jeritan, dan tawa yang bercampur menjadi satu, memenuhi seluruh ruang dengan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Setiap langkah mereka terasa berat, seakan kaki mereka ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Aroma lilin terbakar bercampur debu dan tanah lembab semakin menusuk, membuat mereka gemetar bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena rasa takut yang menekan dari dalam dada. Mereka menyadari bahwa roh-roh yang berbisik selama ini bukan sekadar bayangan, tetapi entitas yang ingin dihadapi secara langsung. Ketika salah satu dari mereka mendekat ke altar, bayangan itu muncul di belakangnya, menimbulkan sensasi seakan tangan tak terlihat menyentuh kulitnya. Napas tertahan, jantung berdebar, dan adrenalin mengalir deras di seluruh tubuh. Mereka terpaku, tidak bisa bergerak. Namun rasa penasaran memaksa mereka untuk tetap berada di tempat, menatap ke arah kegelapan yang semakin menebal. Suara-suara berubah menjadi bisikan yang jelas memanggil nama mereka. Satu persatu, membuat bulu kuduk meremang dan dada terasa sesak. Bayangan di altar tampak mengambil bentuk samar yang menakutkan. Kadang menyerupai manusia, kadang seperti makhluk yang tak dikenal. Setiap gerakan bayangan itu terasa memiliki niat, ingin menyampaikan sesuatu yang misterius dan penting. Lampu senter mereka berkedip, menciptakan permainan cahaya dan bayangan yang membuat altar tampak hidup. Mereka mencoba berbicara dengan roh itu, berharap mendapat jawaban atau tanda. Bisikan yang terdengar membentuk pola hampir seperti bahasa kuno, dan setiap kata yang terdengar terasa menekan, menuntut pengakuan atau pemahaman dari mereka. Detik demi detik terasa abadi, sementara bayangan itu bergerak mengelilingi mereka, seolah menguji keberanian dan niat mereka. Getaran halus terasa di lantai dan udara di sekitar, seakan gereja itu sendiri menjadi makhluk yang sadar, menyaksikan setiap gerakan dan setiap bisikan yang keluar dari mulut mereka. Ketegangan memuncak, dan napas mereka semakin terengah, sadar bahwa mereka sedang menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dijelaskan akal manusia. Salah satu dari mereka hampir pingsan karena rasa takut yang menekan, tetapi teman-temannya menahan dan membimbingnya untuk tetap fokus. Bayangan itu berhenti sejenak di depan altar, menunggu mereka membuat langkah berikutnya. Suara-suara yang terdengar seperti mantra kuno semakin menekankan bahwa konfrontasi ini bukan sekadar permainan, tetapi ujian nyali dan pemahaman. Mereka mencoba melakukan gerakan sederhana, menyentuh simbol-simbol di altar yang sebelumnya mereka temukan. Begitu jarinya menyentuh, lilin-lilin padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total, hanya terdengar bisikan dan langkah yang semakin mendekat. Keheningan itu lebih menegangkan daripada teriakan, karena rasa takut berbaur dengan rasa kagum dan penasaran yang tak tertahankan. Bayangan itu bergerak dengan cepat, menelusuri setiap sudut gereja, membuat mereka sulit menghindar. Aroma lembab dan debu seakan menutup semua ruang, mengurung mereka dalam pusat energi mistis yang menekan. Mereka berdiri terpaku, sadar bahwa malam ini bukan sekadar pengalaman biasa, tetapi pertemuan langsung dengan roh-roh yang hidup di gereja itu. Ketika suara-suara mulai menurun, bayangan itu menatap mereka sejenak, memberikan kesan bahwa pesan dan ujian telah diterima. Gereja tetap gelap dan dingin, tetapi aura yang menekan mulai mereda, meninggalkan bekas rasa takut dan kagum yang bercampur. Mereka sadar bahwa malam itu telah mengubah persepsi mereka tentang gereja tua, bayangan, dan kekuatan mistis yang selama ini tersembunyi. Gereja tua kembali sepi, tetapi kesunyian itu terasa berbeda dari sebelumnya, tebal dan penuh aura misteri. Mereka berdiri di tengah lantai berdebu, masih merasakan hawa dingin yang menembus tulang, sementara bayangan samar seakan menunggu di sudut-sudut gelap. Detik-detik terasa panjang, seolah gereja itu menahan napasnya sendiri, mengamati mereka dengan kesadaran yang tak terlihat. Suara-suara yang sebelumnya menghantui kini hanya terdengar samar, seperti bisikan terakhir sebelum menghilang. Namun, getaran halus di lantai dan hawa dingin tetap mengingatkan bahwa entitas itu masih ada, meski tidak terlihat. Mereka saling menatap, mencoba mencerna pengalaman malam itu yang membekas dalam setiap pori tubuh dan pikiran mereka. Bau lilin dan debu yang masih menyelimuti udara menguatkan kesan bahwa gereja ini hidup dengan cara yang manusia tidak bisa pahami. Bayangan samar bergerak sekali-kali di tepi penglihatan mereka, meninggalkan rasa ngeri yang halus namun terus mengintai.
Setiap langkah mereka terasa berat, seakan kaki mereka menyentuh energi yang tersisa dari roh-roh yang pernah menghuni tempat ini. Mereka mulai berjalan menuju pintu keluar, tetapi rasa penasaran menahan langkah mereka. Ada sesuatu yang belum selesai. Sebuah rahasia yang masih menggantung di udara dan menunggu untuk diungkap. Setiap bisikan yang terdengar sekilas seakan memanggil mereka untuk kembali, tetapi rasa takut membuat mereka menahan diri. Lampu senter yang menyorot dinding menampilkan bayangan-bayangan kecil yang bergerak sendiri, menimbulkan ilusi makhluk yang hidup. Mereka sadar bahwa pengalaman ini bukan sekadar permainan nyali atau penjelajahan malam hari, melainkan pertemuan dengan sejarah dan kekuatan yang jauh melampaui nalar manusia. Gereja itu tampak seperti jantung dari rahasia yang terus berdetak, meski tertutup oleh debu dan kegelapan. Salah satu dari mereka menoleh ke altar untuk terakhir kalinya, dan bayangan samar itu tampak menatap balik seakan memberikan perpisahan. Napas tertahan, detak jantung terasa lambat namun tegang, dan adrenalin mulai mereda perlahan. Mereka menyadari bahwa entitas itu bukan sekadar menakut-nakuti, tetapi ingin mereka mengerti sesuatu yang tak terkatakan. Setiap sudut gereja menyimpan jejak pengalaman yang mereka alami, dari bisikan misterius hingga gerakan bayangan yang sulit dijelaskan. Aroma lilin dan debu masih bercampur di udara, membawa kenangan visual dan emosional yang tidak mudah hilang. Mereka berjalan pelan, merasakan setiap langkah seperti meninggalkan bagian dari diri mereka di tempat itu. Keheningan malam terasa menyelimuti mereka saat menatap ke langit-langit gereja, di mana cahaya bulan menembus celah-celah atap. Ada rasa kagum bercampur ngeri, menyadari bahwa apa yang mereka alami adalah sesuatu yang tidak bisa diulang atau dijelaskan sepenuhnya. Gereja itu tetap hidup dalam misterinya sendiri, menjaga rahasia yang menunggu generasi berikutnya untuk menemukan. Mereka keluar dari pintu gereja, namun perasaan bahwa sesuatu mengikuti mereka tetap ada. Angin malam membawa bisikan samar yang seolah mengiringi langkah mereka, meninggalkan rasa bahwa malam itu belum benar-benar berakhir. Bayangan dan suara yang terdengar sebelumnya tetap hadir dalam ingatan mereka, membentuk kenangan yang akan terus menghantui pikiran dan hati mereka. Saat mereka menatap gereja dari kejauhan, bangunan tua itu tetap berdiri tegak, gelap, dan misterius, seakan menunggu langkah berikutnya yang berani memasuki rahasianya. Bisikan terakhir terdengar samar, menimbulkan bulu kuduk meremang, meninggalkan kesadaran bahwa malam ini adalah awal dari pengalaman yang jauh lebih besar dari sekadar rasa takut manusia. Gereja itu hidup dalam misteri yang abadi, meninggalkan mereka dengan perasaan kagum, takut, dan penasaran yang tidak akan pernah hilang. Malam itu kembali menelan gereja tua dalam kegelapan yang pekat, seolah menunggu mereka kembali untuk menghadapi rahasia yang belum terungkap. Bayangan samar masih menari di antara tiang-tiang retak, bergerak lebih cepat dan tajam daripada sebelumnya. Setiap langkah kaki terdengar berat, bergetar di lantai berdebu, dan menimbulkan gema yang seakan menyatu dengan bisikan yang memenuhi ruangan. Suara-suara mistis terdengar lebih jelas, bercampur antara bisikan manusia dan teriakan yang menyeramkan. Hawa di gereja menjadi semakin dingin, menusuk hingga tulang, membuat tubuh mereka gemetar bukan hanya karena takut, tetapi juga karena energi yang melingkupi tempat itu. Aroma lilin dan tanah lembab semakin kuat, menandakan bahwa gereja ini hidup dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Mereka menatap altar yang tampak lebih menakutkan dari sebelumnya, dengan benda-benda tua yang seakan berdenyut mengikuti bisikan yang terdengar. Bayangan bergerak di sekitarnya, membentuk siluet makhluk yang sulit dipahami, seakan siap untuk menguji mereka. Napas mereka tersengal, detak jantung berpacu, tetapi rasa penasaran memaksa mereka tetap berada di tengah ruangan. Salah satu tokoh mencoba menyentuh buku tua yang tergeletak di altar, tetapi bayangan itu menolak, seakan menahan tangan mereka dari mengetahui rahasia yang lebih dalam. Bisikan terdengar semakin mendesak, memanggil nama mereka secara bergantian, membuat bulu kuduk meremang dan jantung seakan berhenti sebentar. Cahaya senter berkelap-kelip, menciptakan permainan bayangan yang menakutkan dan membuat seluruh gereja terasa hidup. Setiap sudut gereja terasa seperti labirin yang penuh dengan energi tak terlihat. Bayangan muncul dan menghilang, bergerak mengikuti mereka, memaksa mereka memahami bahwa malam ini adalah ujian keberanian yang sesungguhnya. Aroma lilin yang terbakar dan debu yang berterbangan semakin menegaskan bahwa mereka bukan lagi sekadar pengunjung, tetapi bagian dari rahasia gereja yang hidup. Detik-detik terasa panjang, bisikan berubah menjadi mantra kuno yang menuntut perhatian. Mereka mencoba memahami pesan yang tersirat, merasakan bahwa setiap simbol dan bayangan memiliki makna tersendiri. Suasana menjadi semakin mencekam,
Dan setiap napas terasa berat karena rasa takut bercampur penasaran yang tak tertahankan. Ketika salah satu tokoh hampir tersentuh oleh bayangan yang bergerak cepat, teriakan kecil mengguncang gereja, tetapi bisikan tetap terdengar, menekankan bahwa konfrontasi ini jauh dari selesai. Hawa dingin semakin menekan, dan debu yang berputar di udara membuat bayangan semakin hidup dan mengintimidasi. Mereka menyadari bahwa pengalaman malam ini bukan sekadar uji nyali, tetapi pertemuan dengan energi yang melampaui nalar manusia. Lampu senter menyorot simbol-simbol tua di altar yang tampak bergetar seiring bisikan yang terdengar. Bayangan itu seakan ingin mereka memahami maksud dari setiap simbol, setiap kata, dan setiap bisikan yang terdengar selama malam itu. Ketegangan memuncak, dan rasa takut bercampur dengan kagum yang menegangkan, memaksa mereka tetap berada di altar meski tubuh mereka ingin melarikan diri. Mereka mencoba berbicara dengan bayangan itu, berharap mendapat tanda atau jawaban, tetapi yang terdengar hanyalah bisikan samar yang semakin intens. Setiap kata terasa seperti mantra yang menembus pikiran, menuntut mereka mengerti pesan yang belum jelas. Gereja tua itu tampak bernyawa, mengawasi setiap gerakan dan napas mereka, mengingatkan bahwa rahasia yang tersimpan tidak bisa diabaikan begitu saja. Ketika malam semakin larut, suara-suara perlahan mereda, tetapi aura yang menekan tetap ada. Bayangan bergerak terakhir kali di tepi penglihatan mereka, meninggalkan kesan bahwa sesuatu penting telah terjadi, tetapi masih banyak yang tersembunyi. Gereja itu tetap gelap dan misterius, menyisakan rasa takut dan kagum yang bercampur, meninggalkan mereka dengan perasaan bahwa pengalaman ini baru saja mencapai babak berikutnya dalam rahasia yang tak akan pernah hilang. Gereja tua kembali sunyi. Namun kesunyian itu berbeda, tebal, dan syarat dengan energi yang sulit dijelaskan. Bayangan samar menari di dinding, bergerak dengan pola yang tidak manusiawi, menimbulkan rasa ngeri yang menusuk hingga ke tulang. Setiap langkah mereka menimbulkan gema di lantai berdebu, seakan setiap gerakan mereka diperhatikan dan dicatat oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara-suara yang terdengar sebelumnya kini lebih jelas dan intens, berganti antara bisikan lembut dan teriakan yang menyeramkan. Hawa di gereja menjadi semakin dingin, menusuk hingga tulang, membuat tubuh mereka bergetar sekaligus tegang. Aroma lilin, debu, dan tanah lembab seakan berpadu menjadi lapisan misteri yang menyelimuti seluruh ruangan. Mereka menatap altar yang tampak lebih hidup dari sebelumnya, dengan benda-benda tua yang berdenyut seiring bisikan yang terdengar. Bayangan bergerak di sekitarnya, kadang menyerupai manusia, kadang seperti makhluk tak dikenal, selalu menguji keberanian mereka. Napas mereka tersengal, jantung berdebar kencang, tetapi rasa penasaran memaksa mereka tetap berada di tengah ruangan, menatap kegelapan yang semakin menekan. Salah satu dari mereka mencoba menyentuh buku tua di altar, tetapi bayangan itu menghalangi, seakan menahan mereka dari mengetahui rahasia yang lebih dalam. Bisikan terdengar lebih mendesak, memanggil nama mereka satu persatu, menimbulkan bulu kuduk meremang dan rasa takut yang mencekam. Cahaya senter berkedip, menciptakan permainan bayangan yang seakan hidup dan menertawakan ketakutan mereka. Setiap sudut gereja terasa seperti labirin supranatural. Bayangan muncul dan menghilang, mengikuti mereka di setiap langkah. Aroma lilin dan debu yang berputar semakin menegaskan bahwa mereka bukan lagi sekadar pengunjung, tetapi bagian dari rahasia gereja yang hidup. Detik-detik terasa abadi, sementara bisikan berubah menjadi mantra kuno yang menuntut perhatian dan pemahaman. Ketegangan memuncak ketika salah satu tokoh hampir tersentuh oleh bayangan yang bergerak cepat di belakangnya. Teriakan kecil mengguncang keheningan, namun bisikan tetap terdengar, semakin intens dan menekan. Hawa dingin semakin mencekam, debu yang berputar di udara membentuk bayangan-bayangan kecil yang seakan mengawasi mereka, menguji keberanian dan kesabaran mereka. Lampu senter menyorot simbol-simbol tua yang bergetar di altar, seakan hidup dan mencoba berkomunikasi. Bayangan itu bergerak mengikuti irama bisikan, memaksa mereka memahami pesan yang tersirat. Ketegangan bercampur dengan rasa kagum yang menegangkan, membuat mereka tetap berada di altar meski tubuh mereka ingin melarikan diri. Mereka mencoba berbicara dengan bayangan itu, berharap mendapat jawaban atau tanda, tetapi yang terdengar hanyalah bisikan samar yang semakin kuat. Setiap kata terdengar seperti mantra yang menembus pikiran, menuntut mereka memahami maksud yang tersembunyi. Gereja tua itu tampak bernyawa, mengawasi setiap gerakan dan napas mereka, mengingatkan bahwa rahasia yang tersimpan jauh lebih besar dari mereka. Suara-suara mulai mereda sejenak, tetapi aura yang menekan tetap ada, meninggalkan rasa takut dan kagum yang bercampur.
Bayangan bergerak terakhir kali di tepi penglihatan mereka, meninggalkan kesan bahwa sesuatu penting telah terjadi, tetapi rahasia penuh gereja tetap tersembunyi. Mereka menyadari bahwa pengalaman ini bukan sekadar uji nyali, tetapi pertemuan dengan kekuatan yang melampaui nalar manusia. Ketika mereka berdiri terpaku di tengah altar, gereja tetap gelap, dingin, dan misterius. Setiap hembusan angin seakan membawa bisikan samar, meninggalkan kesan bahwa malam itu belum berakhir. Mereka merasakan kehadiran roh-roh yang menunggu langkah berikutnya, dan sadar bahwa pengalaman ini akan terus menghantui pikiran, membekas dalam jiwa mereka dengan ketegangan dan misteri yang tidak akan pernah hilang. Gereja tua seakan bernafas sendiri, menyalurkan energi yang sebelumnya tersembunyi ke seluruh sudut ruangan. Bayangan samar menari lebih cepat dan lebih tegas, bergerak di antara tiang-tiang yang retak, menimbulkan sensasi bahwa setiap gerakan mereka diperhatikan. Suara-suara mistis terdengar menyeruak, berganti antara bisikan lembut dan jeritan yang membuat jantung mereka nyaris berhenti. Hawa dingin yang menusuk tulang semakin intens, membuat tubuh mereka gemetar meski mencoba tetap tegar. Aroma lilin dan debu bercampur menjadi kabut yang menyesakkan udara, menandakan bahwa gereja ini hidup dengan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Bayangan yang muncul di altar kini tampak lebih nyata, menimbulkan ketegangan yang hampir tidak tertahankan. Mereka berdiri di tengah ruangan, saling menggenggam tangan, mencoba menenangkan diri, tetapi bisikan yang terdengar semakin mendesak. Bayangan bergerak mengikuti ritme napas mereka, seakan mengukur keberanian dan ketakutan yang menguasai jiwa. Lampu senter berkelap-kelip, menciptakan ilusi bayangan yang seakan hidup sendiri dan menertawakan mereka. Salah satu dari mereka mencoba membuka buku tua di altar, tetapi bayangan itu menahan, seakan melindungi rahasia yang tidak boleh diungkap. Bisikan terdengar seperti mantra kuno, menuntut mereka memahami pesan yang tersirat di dalam setiap simbol dan kata. Detik-detik terasa abadi, dan hawa mencekam membuat mereka sadar bahwa malam ini bukan sekadar uji nyali, tetapi konfrontasi dengan energi yang jauh melampaui akal manusia. Setiap langkah yang mereka ambil menimbulkan gema yang menyatu dengan bisikan di seluruh gereja. Bayangan bergerak mengikuti, kadang dekat, kadang menghilang di sudut gelap, membuat ketegangan semakin memuncak. Aroma debu dan lilin yang menyelimuti udara seakan membentuk lapisan tak terlihat, menahan mereka di tengah pusat misteri gereja. Detak jantung berpacu ketika salah satu tokoh hampir tersentuh oleh bayangan yang muncul tiba-tiba. Teriakan kecil mengguncang kesunyian, namun bisikan tetap terdengar, lebih jelas dan menuntut perhatian. Mereka menyadari bahwa konfrontasi ini tidak bisa dihindari, bahwa mereka harus menghadapi entitas yang hidup dalam bayangan dan suara misterius ini. Lampu senter menyorot simbol-simbol tua yang bergetar di altar, seakan mencoba berbicara langsung kepada mereka. Bayangan itu bergerak mengikuti irama bisikan, menuntut mereka memahami maksud tersembunyi. Rasa takut bercampur kagum yang menegangkan, memaksa mereka tetap di tempat meski tubuh mereka ingin melarikan diri. Bisikan berubah menjadi suara hampir seperti nyanyian kuno, mengalun di seluruh ruangan, menimbulkan sensasi magis yang menggetarkan jiwa. Setiap huruf dan simbol di altar seakan hidup, menyalurkan energi yang membuat mereka merasa kecil dan tak berdaya. Gereja tua ini bukan lagi sekadar bangunan, tetapi pusat dari kekuatan yang memaksa mereka mengerti rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad. Ketika suara-suara perlahan menurun, bayangan terakhir menatap mereka sejenak, meninggalkan kesan bahwa pesan telah tersampaikan. Hawa dingin masih menyelimuti, aroma lilin dan debu tetap ada, meninggalkan kesadaran bahwa malam ini mereka telah menghadapi sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Mereka berdiri terpaku, menyadari bahwa pengalaman ini telah mengubah persepsi mereka tentang gereja, bayangan, dan dunia mistis yang tersembunyi. Saat mereka akhirnya meninggalkan gereja, angin malam membawa bisikan samar yang mengiringi langkah mereka. Gereja tua tetap berdiri gelap dan misterius, seolah menunggu pengunjung berikutnya untuk menguji keberanian dan keingintahuan manusia. Malam itu berakhir dengan rasa takut, kagum, dan penasaran yang tak pernah hilang, meninggalkan jejak mistis yang akan terus menghantui pikiran dan jiwa mereka.